Persaudaraan Alumni atau PA212 menggelar aksi unjuk rasa. Aksi demonstrasi itu sebagai bentuk protes kepada Menak Yakut Khalil Qomas agar bertobat dan meminta maaf. Saya melihat ada upaya mengahokkan Menteri Agama Gus Yakut. Kalau dulu Ahok difitnah sebagai penghina agama, dijungkalkan dari posisi gubernur dan masuk penjara, sekarang Gus Yakut pun kurang lebih begitu. Ini urusan haknya Allah. Penista agama siapapun mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Takbir. Kopiah putih demo. Nah, itu salah itu. Itu namanya agama untuk politik namanya. Agama Islam agama yang suci. Suci tidak, maka membelanya harus dengan cara yang mulia. Membelanya harus dengan cara yang suci. Tegakkan salat. Barang siapa yang tidak menegakkan salat, hancur negara kita. Dia difitnah sebagai penoda agama, berusaha digulingkan dari posisinya sebagai menteri, dan bahkan juga berusaha dimasukkan ke penjara. Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa kita harus Ahlussunnah wal Jamaah? Karena Ahlussunnah wal Jamaah adalah mazhab yang prinsipnya moderat dan toleran. Bahasa Arabnya tawassud dan tasamuh. Apa? Tolong jaga itu. Tolong ini pagar. Komando tetap di mobil komando. Gus Yakut dibenci karena dia memang dikenal pluralis. Cara pandangan keagamaannya mirip dengan Gus Dur. Buat dia, agama itu seharusnya tidak mengkotak-kotakan manusia. Karena itu dia sejak awal menyatakan bahwa dia adalah menteri semua agama, bukan hanya Islam. Sikap semacam itu jelas-jelas membuat marah banyak kubu Islamis radikal. Tidak boleh ekstrem kanan, apalagi, dan tidak boleh ekstrem kiri, liar, liberal, tidak boleh. Harus moderat, tidak boleh bersama yang radikal, dan tidak boleh bergabung dengan yang liberal. Harus selalu menjaga tawassut moderat. Diketahui unjuk rasa tersebut berlangsung di Gedung Kementerian Agama pada Jumat 4 Maret 2022. PA212 akan memperjuangkan agar dapat diproses secara hukum. Kita mengenal sekarang ada namanya radikalisme. Dan biasanya ini adalah kelompok-kelompok yang memahami agama dengan cara kaku. Said Agil Siraj menilai gerakan 212 bukanlah kebangkitan agama, melainkan kebangkitan politik. Ini terungkap dalam wawancara gagasan Kiai Said menuju Muktamar NU yang diunggah di kanal YouTube. Satu-satunya orang yang bersuara keras, bersuara terang-terangan menolak 212 saya. Barangkali menolak banyak, tapi yang berimplisit ya dengan ucapan yang jelas terang benderang hanya saya barangkali. Demi Allah saudara, jihad kita bukan jihad konstitusional lagi, tapi jihad kita turun ke jalan. Takbir. Itulah adabul jihad umat Islam. Takbir. Saya berani mengusik Gus Yakut adalah sama mencari masalah dengan NU. Selama ini saja hampir tak ada tokoh NU yang turut mengecam aturan sang Menteri Agama soal pengaturan azan. NU sebagaimana Muhammadiyah dan MUI justru menegaskan dukungan terhadap peraturan tersebut. Kan menghadapi 212. Itu luar biasa bagi saya. Luar biasa kerasnya tantangan itu. Ada sebagian dari NU juga, katanya itu kesempatan kebangkitan Islam. Kalau menurut saya itu bukan kebangkitan Islam menurut saya. Kenapa? Karena jelas itu tujuannya politik yang mengatasnamakan agama. Dan Buya waktu itu memang kekeh ya. Ratusan massa kelompok PA212 pada Jumat 4 Maret 2022 menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Agama atau Kemenak Jakarta. Meski dilarang pihak kepolisian, massa reuni 212 tetap mencoba mendekat kawasan Monas dan Patung Kuda pada Kamis pagi. Baju batik
untuk salat, kan bagus banget kan? Baju batik untuk sholat, untuk ngaji, untuk zikiran, bagus kan? Lebih bagus daripada gamis untuk demo. Bahwa aksi 212 adalah monumen perlawanan rakyat. Gamis, sorban, demo, jelek sekali. Ada yang menarik dari aksi saat kelompok PA 212 ini menuntut Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut mundur dari jabatannya. Saat tiba waktu sholat asar, mereka melaksanakan sholat di jalanan. Anehnya, tata cara sholat berbeda. Yang lebih aneh lagi, salah seorang jemaah maksa aksi bela azan persaudaraan alumni PA 212, yakni Buya Fikri, salah melakukan gerakan sholat. Pria bergamis hijau ini sholat di atas mobil komando, melakukan rukuk 2 kali dalam 1 rakaat. Kejadian tersebut sontak menuai hujatan dan komentar warganet, salah satunya datang dari Guntur Romli. Muhammad Guntur Romli melalui akun Twitternya memposting video tata cara sholat jamaah mengunjuk rasa kelompok PA 212 tersebut. Sebelum menuduh dan memfitnah orang lain dengan penistaan agama, apalagi kepada sekelas Menteri Agama, Ketua Umum GP Ansor, dan tokoh NU, sebaiknya gerombolan Monaslimin itu belajar tata cara wudhu dan sholat yang benar dulu. Tata cara sholat model baru ala gerombolan 212 ini rukuk sampai 2 kali. Tweet @Guntur Romli pada Jumat 4 Maret 2022. Guntur Romli menyebut inilah tata cara sholat model baru dari gerombolan 212. Kalau sholat di jalanan udah kebiasaan mereka. Tapi ini lihat, ada yang sholat di atas mobil, yang pakai gamis hijau, yang lain di jalanan, gerakan tidak sama. Terus yang mimpin itu imamnya apa yang duduk-duduk leha-leha di atas mobil pakai toa. Ampun dah, rusak. Lanjutnya, dia juga menyoroti orang yang bertindak sebagai Bilal di atas sebuah mobil. Kalaupun ada Bilal yang biasanya ngencengin suara setelah takbir imam itu juga ikut sholat jamaah, bukan duduk leha-leha kayak di atas. Ini benar-benar model baru sholat jamaah gerombolan 212. Ini kejadian hari ini demo 212 di depan Kemenak Pusat. Padahal Masjid Istiqlal nggak jauh dari situ, paparnya. Melihat tata cara sholat tersebut, Guntur Romli menyebut sholat jamaah kelompok 212 ini cuma gimmick. Sholat jamaahnya mereka cuma gimmick coy. Buktinya, peserta yang lain nggak peduli, tetap duduk-duduk santai atau seliweran. Ini yang nggak ada di rekaman mereka, karena sholat jamaahnya cuma buat gimmick. Makanya ngawur-ngawuran gitu. Makanya saya bilang, sholat jamaah mereka di jalan itu cuma gimmick alias ria, cari perhatian doang, tandasnya. Sementara itu, Buya Fikri pun meminta maaf kepada seluruh umat lantaran telah salah melakukan gerakan sholat tersebut. Dalam klarifikasinya, Buya Fikri menceritakan awal mula saat dirinya melakukan sholat jemaah di tengah aksi bela adzan yang digelar partisipan PA 212 itu. Ketika itu, kata Buya Fikri, dia diamanahkan untuk mengkoordinir kegiatan aksi atau yang biasa disebut dengan koordinator lapangan atau korlap. Karena tugas itulah, ketika tiba waktu sholat asar berjamaah, saya tidak meninggalkan mobil komando karena komando harus tetap di saya untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat sholat tengah berlangsung. Mengingat saya adalah penanggung jawab kegiatan, ujar Buya Fikri. Menurutnya, lantaran berada di atas mobil komando, ia mengaku kesulitan mendengar suara imam, yang kemudian terjadi kesalahan pada sholatnya. Saya mencoba memperbaiki kesalahan itu, sehingga tampak saya melakukan rukuk 2 kali. Namun pada akhirnya, saya membatalkan sholat saya, karena meyakini sholat tadi tidak sempurna, dan memang memenuhi syarat untuk dibatalkan. Saya kemudian melakukan sholat ulang di masjid usai aksi, tuturnya. Lebih lanjut, Buya Fikri dalam klarifikasinya itu berharap dapat meluruskan sekaligus mengakhiri silang pendapat sejumlah pihak. Harus digalinya Menteri Agama yang benar. Kenapa di zaman ini seperti ini? Jawab. Mudah-mudahan Allah tunjukkan, turunkan bencana.
ente-ente yang bikin aksi yang katanya mau bela azan, padahal tidak ada yang mempermasalahkan azan. Pemberitaan yang mengatakan Menak membandingkan dua hal tersebut sangatlah tidak tepat. Menak bukan membandingkan, tapi mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara.